Halo guys, ini dia Mercedes-Benz Maybach EQS 680. Ini lagi di display ya di World Beer Mercedes-Benz di Agora. Untuk harganya dia 7,650 M off the road. Kuncinya kayak gini ya. Dia sudah smart key, ada logo Maybach-nya juga. Kalau kita kunci, handle nutup, spion bakal terbuka secara otomatis. Dia juga ada suara ya. Kalau kita kunci, kalau kita unlock, otomatis bakal terbuka ketika di unlock. Dan kalau kita tahan unlocknya, ini bisa buat buka pintu bagian pengemudi kayak gini. Kalau kita tahan lagi, dia cuma buat buka pintu ya. Tapi kalau kita lock, spion terlipat, pintunya bakal nutup secara otomatis kayak gini. Atau dia juga sudah vakum. Dia juga bisa buat buka nih ya, buka bagasi belakang seperti ini. Atau ya kayak gini. Kalau kita tahan lagi, bagasi bakal nutup secara otomatis kayak gini. Ini memang unik ya, dia tuh ada animasinya nih kayak gini. Untuk detail-detail headlampnya, lampunya atas sini dia sudah LED. Nih ya kayak gini. Ya kayak gini dia LED projector. Untuk lampu utama sini ya, dia udah digital light. Lampu hijaunya bagian sorotan situ. Dia juga ada lampu senyapnya kayak gini. Ini juga dia bener-bener nih ya, grillnya kayak gini nih, dia chrome. Ada kamera 360-nya juga. Nih ya, tulisannya Maybach. Tapi sini juga dia chrome ya. Dan di sini juga dia lampu senyapnya bener-bener nyambung nih dari ke kiri sampai kanan. Ini body kitnya chrome. Ada corner sensor juga bagian depan dan ada logo Maybach-nya bagian situ. Untuk velg dia pakai ban. Ini pakai Goodyear Eagle ya. Eagle F1 dengan profil ban ini pakai 275/40 R22. Ya kayak gini. Velgnya juga tulisannya ada Maybach, ada Fustat di situ. Nih EQS ya. Di situ juga ada window-nya chrome. Sen di sini spionnya juga dia warnanya warna body ya. Kalau tangkai bawahnya dia hitam kayak gini dengan kamera 360. Tadi window-nya chrome, udah ada fitur radar. Di kaca depan kanan sini ada tulisan Mercedes dan situ juga ada nih ya, ada panoramic sunroof. Handle sini mode tarik, di sininya chrome ya, dia sudah smart key juga. Ini juga dibukanya memang bisa secara elektris, kalau nggak secara manual ya. Untuk door trimnya dia kayak gini ya, kombinasi nih warnanya nih. Ini warnanya coklat muda sama coklat tua. Door handle sini dia chrome, nih ya. Kalau misalkan kita handle-nya ngetarik handle, dia langsung nutup lagi nih, kayak gini. Ya memang terbukanya bisa secara elektrik juga ya selain manual. Ini ada pengunci pintu, power window, all auto, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, ini buat attic mirror sudah auto folding. Tadi central locknya di sini. Ada mirror light, memory seatnya 3 slot dan ini buat ngatur jok sisi kiri ya. Jadi di kanan juga bisa diatur dari sini nih. Ini ada pendingin, ada pemanas kursi, speakernya sudah Burmeister, ada cup holder dan door pocket. Ya, seal flat Maybach-nya. Transmisi di sini Matic 2 pedal. Ini juga pedalnya Maybach ya. Ada miras juga di situ. Ini ada saklar headlamp yang sudah auto, ada saklar fog yang belakang dan lampu parkir. Ini tuas rem pakai elektriknya. Di sini juga ada kisi AC modelnya kayak gini. Untuk bahan dashboard juga sudah soft touch. Nih ya, kalau kita udah nyalakan kayak gini nih. Ya, coba kita akses on sekali lagi kayak gini. Nah, jadi ketika dia ACC on, dia tuh ada ini ya, ada ya emblem Maybach-nya kayak gini. Speedometer full digital. Ini ada from start, from reset, eco display, sisa jarak tempuh, ada consumption energy, rotation assist, ada media juga, ada petanya. Kalau kita geser nih ya, ini kayak gini, dia ada mode sport. Terus juga selain mode sport ada mode understand it. Ya kayak gini. Ada navigation, ada assistant. Terus juga ada off-road dan juga mode service kayak gini. Nah, ya kayak gini. Terus juga di sini tadi ada sisa jarak tempuh ya sama max sisanya berapa. Untuk offset temperatur di sini, ini tuas transmisinya.
Ini karena sini tuas transmisi karena jadi listrik ya, single speed ya. Ya kalau saya mendekam mobilnya sebenarnya dia bakal muncul nih ya, muncul kamera 360 nih yang besar ya. Dia juga sudah bisa park assist. Ini kayak gini. Ini ada pedal shift ya. Ini kemungkinan buat regenerative brakingnya. Di sini ada pengaturan nih ya, pengaturan MID. Ini buat cruise control. Di kiri sini saklar wiper, dia sudah auto juga, bisa diatur waktu sekaligus saklar lampu sen dan high beam. Kalau ini buat pedal shift untuk regenerative braking ya, dan ini buat tombol steering control. Saatnya kayak gini, model 3 palang, cuma kasusnya nggak nyala ya, karena sekian mungkin lagi dilepas. Ini logo Maybach-nya kayak gini. Airbag-nya lengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir juga sudah elektrik. Dia ada pengaturan tilt, ada teleskopik. Nah kayak gini, ya kayak gini, dan setir udah habis kulit ya, dan tepian luarnya dia back glossy kayak gini. Juga ada airbag bagian pilar. Untuk sini ada handgrip bagian pengemudi. Banyak soft touch. Sun visor lengkap dengan vanity mirror. Ada lampunya juga, sudah LED. Ini dia lampu bacanya, dia LED ya, kayak gini. Ini buat buka si panoramic roofnya. Ini ya, dibukanya dia bersamaan. Untuk buka sunroofnya kayak gini, atau dia benar-benar fleksibel ya, kayak gini. Nah kayak gini. Ini dia sudah soft touch. Ini buat lampu doornya. Ini ada lampu setengahnya. Indikator airbag sini ya, buat resetnya sama di passenger. Samping tengah juga sudah auto dimming. Untuk sistem multimedianya juga ini lengkap banget. Ada comfort doors. Ini bisa buat buka pintu ya. Kalau misalkan kita pengen buka, nah kayak gini nih. Tuh, kalau ngebukanya juga dia bisa retes ya. Kalau di sini, kalau nutupnya tinggal digeser. Bisa di stop juga ya. Bisa di stop di tengah-tengah nih, kalau memang misalkan lagi diperlukan. Nah, terus juga di sini bisa buat buka bagasi belakang juga di sini. Home-nya di sini. Terus juga di sini ada introduction. Kemudian juga ada device. Terus juga di sini ada Mercedes EQ. Nih ya, ada baterainya berapa? Ada charging program, eco charge, ada consumption. Untuk socket fatnya juga di sini sudah elektrik. Bisa di open close-nya di sini. Terus juga dia ada setting. Ini settingnya lengkap ya. Ada assistant, ada speed adjustment, terus ada advanced distance assist, downhill speed regulation, ini collision avoidance, assistance, camera, ada parking. Dia seperti ini. Vehicle-nya lengkap. Ini ada winter tire limit, GPS based racing, snow chain mode, ada crawl, ada comfort, ada occupant protection, ada airbag ya kiri kanan, ini open close nya, ada automatic lock juga sama akustik, ada dynamic select, pengaturan lampu di sini lengkap ya. Nah tuh, ya kayak gini. Ini ada Maybach rear lighting, ada ambient light-nya juga, sistem bisa diatur. Hi Mercedes, How can I help? I'm hot. I'm reducing the temperature to 17 degrees. Nah kayak gini contohnya. Dia juga sebenarnya bisa fitur lain ya. Hi Mercedes. Hi Mercedes. How may I help you? I'm cold. I'm increasing the temperature to 19 degrees. Hi Mercedes. How can I help? Open driver window. I'm opening the driver's Nah, window. contohnya kayak gini. Hi Mercedes. How may I help you? Close driver window. I'm closing the driver's window. Nah kayak gini contohnya. Dan ini juga bisa buat ngatur beberapa fitur lainnya ya. Selain ini juga, ini ada display message kayak gini, ada graphic goodies, ada language, keyboards, control elements, audio, internet bluetooth, data protection, time and date, ada info juga. Terus di sini juga ada comfort ya. Comfortnya ini kayak kursi pijat, baik sisi driver dan penumpang. Ini ya, wifi bisa diatur. Pengaturan kursi juga bisa diatur. Ini buat pengaturan ambient light-nya bisa diganti ya. 64 warna, bisa monochrome kalau nggak multicolor. Ini benar-benar fleksibel ya pengaturannya.
Terus ada phone, ada radio juga, media. Ini media kayak gini. Terus ada off-road. Ini off-roadnya kayak gini. Dia ada kamera 360 sama kamera depan. Terus kalau kita atur juga nih ada downhill assist control, air suspension, sama buat matiin stability control. Kemudian juga ini ada informasi untuk energy flow sama vehicle-nya. Nah, dia kayak gini nih. Dia overdrive ya, dan dia ada axle sama brake-nya berapa. Ini buat suspensinya, ini juga ada berapa derajat kemiringannya. Ada MB apps, terus juga di sini ada device seperti ini ya. Untuk AC di sini digital, dia climate control. Ini quad zone ya, karena di belakang juga bisa ngatur suhu udara masing-masing. Suhu paling dingin 16. Kalau paling panas dia tuh di 28 ya. Ada heater juga. Arah semburan lengkap ya, dia sampai ke kaca depan telepon defogger. Dan suhunya juga bisa diatur individu ya, termasuk speed fan-nya. Arah semburan lengkap sampai ke kaca depan telepon defogger. Rain defogger di sini, ini buat air purifier. Ini yang tadi ada first row seat, ini executive seatnya kayak gini. Ini juga bisa diatur secara individual. Ada kualitas udara sama pre-entry climate control kayak gini. Ini ya, tuh. Ada auto climate-nya juga. Tadi selain ini juga bisa ngatur pendingin dan pemanas kursi ya di bagian sisi kanan. Ada Dolby USB Type-C dengan wireless charging. Ini ada NFC juga dengan 2 buah cup holder. Ini bisa dibuka tutup ya. Ini bisa digeser. Tutupnya kayak gini ya. Tuh. Tinggal digeser dia seperti ini. Ya. Ini ada hazard ya, ikutin irama. Mode berkendara lengkap ya. Ini ada eco, ini ada off-road, ada Maybach, sport, individual. Kalau individual ini bisa diatur ya untuk si dynamic setting segala macam nih. ESP-nya, steering bisa diatur. Kayak gini. Tuh. Untuk off-road dia kapasitas kecepatannya maksimal dia 110 km/jam. Nih ya. Ini juga ada ini ya, ada EQ. Mode EQ juga di sini. Ini ada DC maksimumnya berapa. Ini buat fitur fungsi segala macam. Ini ya, snow change-nya bisa diatur, Parktronic, lane keeping assist, comfort door, lower restraints, ada boot lock-nya juga sama all settings. Terus ini buat commander audio segala macam. Tadi ini kamera 360-nya yang kita bisa lihat parking asistennya. Bisa auto mode juga. Armrest ini kulit, ada 2 buah cup holder, dan ini dalam banget ya lacinya nih. Ini ada USB lagi, dia Type-C 2 biji, dan ini bisa diangkat ya untuk storage-nya. Untuk jok dia kulit ya. Ini memang mewah banget, ada headrest juga. Seatbelt sini dengan Hegestar, ini pilar, handgrip sini mau dari track. Sun visor dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu, ada card holder juga, lampunya sudah LED. Banyak soft touch. Ini airbag sisi penumpang. Ini nggak bisa buat ngatur ini ya. Nah nih, jadi ada sistem multimedia tersendiri nih di sisi penumpang ya, selain di sisi driver. Ini ada media juga, bisa akses MB apps dan lain sebagainya. Ini kayak semacam nih ya, entertainment content. Untuk laci di bawah sini dipencet ya, dia udah elektrik. Dia soft opening, ada ban blunder juga, dilapis. Ya sih, dilapis ban blunder dan lampunya LED. Ini layout dari Dotrim. Kita lihat ke bas keduanya. Nih ya. Dia juga ada ambilight bagian bawah sini nih. Nutupnya tinggal di itu ya, tarik handle. Untuk bas kedua juga sama kayak di depan. Ini nggak bisa dibukanya secara tricks ya, atau nggak juga manual. Untuk Dotrim bas keduanya sama, dia bahannya soft touch. Handle sini dia chrome. Ada pengunci pintu. Ini ada power window sekaligus buat buka tirainya. Tirainya memang sudah elektrik ya, kayak gini. Baik sisi kiri maupun yang sisi kanan. Pengaturan joknya juga sama ya, dia elektrik. Ada pengaturan reclining, ada sliding, Hegestar. Ini buat leg rest-nya. Tadi ada pendingin dan pemanas kursi juga. Ada memory seat 2 slot. Speaker Burmeister, ada cup holder dan door pocket, dan ambient light dengan tulisan Silhouette Maybach. Duduk di bas kedua dari Maybach EQS 6 apapun juga lega banget ya. Memang benar-benar eksklusif. Coba kita tutup. Nah,
Ini spesial dari 5 jari lebih. Sini ada sebuah paket bagian driver. Ya dia kayak gini, tuh. Ini juga ada airbagnya, ada kisi AC di bagian sini, dan ini ada monitor belakang lagi nih. Jadi sama kayak ini ya, kayak di kiri juga dia nggak ada bedanya tuh, ya sama ya. Ini bisa diatur, bisa massage juga, ada pengatur kursi, ada positioning. Ini bisa diatur ya kerendahannya juga sama ketinggiannya. Ada lumbar, terus ada side bolster, seat climate control, ini ya kayak gini, ada resetnya, ada ambient lightnya, ada active red lightning juga ada, ini juga ada audio, ini juga ada bluetoothnya, ada EQ juga nih sama MB apps, ada voice command, dan ini buat kualitas udara. Di sini juga ada kisi AC ya, ini ada cup holder lagi, bisa jadi dingin atau nggak panas, ini ya kayak gini. Ini tuh kayak semacam storage ya, atau cup holder yang nggak tahu nih. Kalau ini buat menutup ya, tuh, buat menutup si cup holdernya. Bisa diatur dari sisi kanan maupun sisi kiri ya. Nah nih, nah tuh, kalau kita ini juga sama ya. Sisi penumpang sama, dia ada sebuah paketan juga, monitor juga sama, dan dia penggerak all-wheel drive ya. Memang eksklusif banget. Serta nilai auto dashboard dan door trimnya Mercedes-Benz EQS 680 Maybach ya. Di sini juga ada sunroof. Ini cuman ya, ada lampunya juga di sini sudah LED. Yang di belakang sini retract, ada lampunya sudah LED dengan hook. Itu juga ada hand grip di situ, ada hooknya. Ini speakernya ada sama Maybachnya, ada lampunya, seatbelt situ rapi, dan dia cuma 4 seater ya. Ini gak ada ini nih, ada cooler box nih. Kalau kita buka tuh bisa jadi pendingin ya. Dan ada levelnya nih. Tuh, dia 2 level, tutupnya manual kayak gini. Terus di sini ada ini ya, ada buat ngebuka tabletnya. Jadi tablet ini bisa diatur ya, sesuai selera kita nih. Kita misalkan pengen koneksi USB, HDMI 1.2, ya bisa diatur mau rear left atau nggak rear right. Dan ini juga sama nih, tuh, kalau kita ini dia bakal ngunci, jadi kita bisa atur sesuai kebutuhan kita ya. Jadi benar-benar sangat fleksibel. Kalau ini tuh, nah nih buat bukanya sini ya, nah nih buat membuka laci penyimpanan. Nah tuh, ini ada USB-nya 4 biji, ada power outlet nih ya, HDMI di sini ya slotnya. Ini juga ada wireless charging. Dan di sini juga ada mejanya nih, tuh. Ini mejanya kita angkat. Ini emang aksesnya manual ya, dia bukan elektrik. Nah, ya seperti ini. Jadi dia benar-benar nih ya, benar-benar fleksibel. Nah nih, buat ngebalikinnya tinggal dilipat aja. Nah, dia seperti ini. Dia manual ya, bukan elektrik. Dan yang sisi kirinya kayak gini. Nah, dia seperti ini. Tuh, dia benar-benar fleksibel pengaturannya. Ya, buat ngebaiknya kayak gini, tinggal ditarik lagi. Nah, ya kayak gini. Ini tadi ya, untuk koneksinya ada Bluetooth juga segala macam. Untuk pengaturan AC tuh bukan di sini ya, dia bisa, oh nggak, dia bisa diatur di sini buat pengaturan AC belakangnya. Nah nih ya, ada pengaturan split fan sama suhunya, termasuk si pengaturan alasman juga. Dia ada auto climate juga. Untuk headroom screw di sini juga dia lega banget. Oke, yuk kita lihat ke bagasi belakangnya. Ini juga sama ya, untuk baris ke dua juga bisa dibuka secara elektrik kalau nggak manual. Ada media juga ya, sama kayak di depan. Nah, dia kayak gini nutupnya. Tuh. Nah, kayak gini. Rem belakangnya juga di sini dia sudah cakram. Untuk buka charger sini, dia sudah elektrik. Dia support AC dan DC charging. Untuk range klaimnya adalah 615 km. Tapi kalau bisa pakai yang DC charging yang cepat, itu dia dari 10 hingga 70% bisa ditempuh di kisaran 34 menitan ya kurang lebih. Ini juga ada buat nutupnya ya. Nih tinggal dipencet atau
Atau kita ini ya, nah nih kita pencet buat tutupnya. Untuk profil belakang juga dia sama sih kayak di depan. Dia profilnya adalah 27540R22, sama ya kayak di depan. Tutupnya kayak gini, atau kita ini ya, atau kita ini dikit dia baru bisa nutup ya. Logo Maybach-nya untuk stopnya belakang kayak gini, dia sudah ready ya. EQS 680. Sense of parkir udah dapat yang 4 titik. Untuk kamera mundur juga dia memang ngumpet ya, karena kalau misalkan nggak mundur dia nggak bakal nongol nih cek kamera mundurnya. Untuk buka bagasinya juga bisa dari sini. Kalau kita misalkan pegang kunci, tinggal ayunkan kaki ke bawah ya kayak gini. Nah nih, dia ada sensor tendangnya. Nah nih agak ke dalam. Atau dia terbuka. Untuk space bagasi ketika kursi didekaki memang lumayan besar ya. Nih laci buat ini ya, buat cooler boxnya. Untuk di bawah sini cuman ada storage ya. Ada tadi repair kit, dia nggak ada ban serep. Ada lampu bagasi situ sudah LED. Ya, speakernya benar-benar sampai ke belakang. Untuk nutup bagasinya sama, bisa dari sini. Tapi kalau kita pegang kunci, tinggal ayunkan kaki ke bawah kayak gini. Nih ya. Ini kurang ke dalam. Nah, tuh dia bagasinya bakal nutup secara otomatis kayak gini. Ini dia desain di belakangnya, sound overall Mercedes-Benz Maybach EQS 680. Nih ya. Sini juga dia ada rear fog lamp, di belakang sini dia ada rear wiper, rear defogger, hammer stop lamp, upper spoiler. Spoiler juga dia chrome ya, kayak gitu. Untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver. Tinggal situ ya handle-nya kalau buat ini ya. Nih ya. Ya, pokoknya kayak gini. Sama nih kayak di driver. Dia ada pengaturan reclining, ada sliding juga, headrest kiri kanan, nih buat tangki turun headrest. Ini ada pendingin, dapat panas kursi, dan memori dia 3 slot. Ada pengunci pintu, ada Silhouette Maybach-nya. Untuk slot USB di bawah sini nih, Type C semua ya, dan dia ada storage juga di situ. Serta nilai out dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan. Nih ya. Ya, tutupnya dari sini. Untuk motor listriknya sendiri, ini memang kapasitasnya nggak bisa dibuka ya. Jadi saya sebutin aja, dia adalah 658 horsepower dengan torsi 955 Nm dengan baterai kapasitas 118 kWh. Untuk drive-nya dia penggerak all-wheel drive. Oke, udah bagi video mengenai Mercedes-Benz Maybach EQS 680 ya, SUV. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.